Diawali dengan seorang pria berjas putih yang sedang mengecek para pekerja pada sebuah dapur. Di sana terlihat pria tersebut sangat memperhatikan kualitas dari masakan yang akan disajikan. Adegan pun berganti dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun. Dia bernama Goreng dan di sampingnya sudah ada pria lain yang bernama Terima Kasih. Yang saat itu mereka sudah berada pada sebuah ruangan penjara, tepatnya di lantai 48. Goreng yang merupakan penghuni baru lalu bertanya mengenai tempat tersebut kepada Terima Kasih. Terima Kasih pun mengatakan kalau sebenarnya dia pun tidak terlalu paham mengenai tempat tersebut dan intinya yang harus mereka lakukan adalah makan. Belum lama obrolan mereka berlangsung, tiba-tiba sebuah lampu hijau menyala yang berarti sebentar lagi lift makanan akan tiba melalui lubang besar di tengah kamar mereka. Dan betul saja, Terima Kasih langsung mendekati lift tersebut dan melihat sangat lahap menyantap makanan sisa yang baru saja turun dari lantai atas mereka. Namun berbeda dengan Goreng yang saat itu hanya mengambil sebuah apel untuk dimakannya nanti. Tiba-tiba lift makanan pun turun dengan sendirinya ke lantai bawah mereka, yang berarti siapa yang ditempatkan di bawah akan memakan sisa makanan yang tinggal di atas atau lantai dengan nomor terkecil. Tiba-tiba, suhu pada ruangan mereka pun berubah menjadi panas dan ternyata itu dikarenakan karena masih ada makanan yang tersisa di kamar mereka. Jadi, bagi siapa saja yang menyisakan makanan di ruangan mereka, maka ruangan tersebut dengan sendirinya akan mengalami suhu yang sangat drastis, bisa menjadi sangat panas dan juga bisa menjadi sangat dingin. Mengetahui itu, seketika Goreng pun langsung melemparkan apel yang dipegangnya ke lift makanan yang sedang menuju ke bawah. Adegan pun berganti dengan memperlihatkan Goreng yang sedang berbicara dengan seorang di sebuah ruangan. Cerita pun berlanjut di dalam penjara dan di sana Goreng bercerita kepada Terima Kasih bagaimana dia bisa masuk ke dalam sana, yang mana dia adalah seorang mahasiswa magang untuk melakukan observasi dalam penjara tersebut dan masuk secara sukarela sekaligus niatnya untuk berhenti ngerokok. Di hari berikutnya Goreng tetap saja masih belum mau makan makanan yang turun dari lantai atas. Yang ada dia malah bertanya kepada Terima Kasih kenapa dia bisa masuk ke dalam penjara tersebut. Terima Kasih pun menceritakan kalau dia tidak sengaja melempar televisi keluar jendela dan mengenai pria yang sedang bersepeda di luar hingga tewas. Singkat cerita, Terima Kasih pun melanjutkan ceritanya kalau di sana terdapat lebih dari 132 lantai karena dia pernah disimpan di lantai tersebut dan tidak tahu masih berapa banyak lantai lagi yang ada di bawahnya saat itu. Dia pun mengatakan kalau di lantai di sejauh itu sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa. Berarti tinggal di lantai 48 adalah sebuah nasib yang lumayan baik. Di kesempatan berikutnya Goreng mulai memaksakan diri untuk makan makanan yang ada dan tiba-tiba seorang jatuh dari atas. Namun Terima Kasih mengatakan kalau itu adalah pemandangan yang biasa. Lantas Goreng pun bertanya kepada Terima Kasih dengan perasaan heran. Kenapa dia bisa tinggal satu sel bersamanya, yang berarti kemana teman satu sel sebelumnya. Jadi dalam penjara ini setiap orang ditempatkan berpasang-pasangan dan jika ada salah satu teman sel yang tewas, maka yang tersisa akan ditempatkan dengan penghuni lain yang bernasib sama sepertinya. Dan itu diberlakukan secara acak dan setiap sebulan sekali. Begitu juga dengan lantai dan diacak setiap bulannya. Pertanyaan pun dilanjutkan dengan bagaimana Terima Kasih mampu bertahan di lantai 135 tanpa makan makanan 1 bulan. Dan Terima Kasih mengatakan kalau dia sengaja membunuh teman satu selnya untuk memakan dagingnya tersebut demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tak seberapa lama lift makanan pun turun dan anehnya di sana terdapat seorang wanita yang bernama Miharu yang kabarnya tengah mencari anaknya yang hilang dan Terima Kasih mengatakan kalau Miharu sering menumpang di lift makanan tersebut untuk mencari anaknya itu. Jadi secara tidak langsung tragedi terjatuhnya orang kemarin dari lantai atas itu adalah perbuatan Miharu yang sengaja membunuh rekannya sendiri karena dia ingin meningkatkan peluang agar bisa ditempatkan bersama anaknya dalam sebulan selanjutnya. Dan itu hari demi hari hingga berakhirlah mereka tinggal di lantai 48. Dan hari itu gas pun disemprotkan agar mereka tertidur, lalu ruangan pun diacak. Dan saat terbangun, betapa terkejutnya Goreng karena tubuhnya telah terikat dengan kain. Dan saat itu adalah ulah Terima Kasih yang sembari menunjukkan kalau mereka ditempatkan di lantai 171, yang berarti tidak akan ada makanan yang tiba di lantai tersebut. Jadi Terima Kasih bermaksud untuk memakan temannya sendiri nanti. Namun itu tidak dilakukan begitu saja karena dia berusaha untuk berpuasa selama 1 minggu. Sebelum makan Goreng,
Dan bagian tubuh yang akan dimakan pun bukan bagian vital atau bagian yang dapat membunuh Goreng. Namun tetap saja hal tersebut membuat Goreng tersiksa. Dan benar saja, setelah sekian makanan yang tiba tidak ada satupun dan sedikit pun makanan yang tersisa. Hari demi hari terus berlalu hingga tibalah hari di mana Trimegasi harus melakukan apa yang telah dikatakan sebelumnya. Trimegasi mulai memotong bagian tubuh Goreng dan tiba-tiba Lee pun turun. Di sana sudah ada Miharu yang tengah memperhatikan mereka. Melihat kejadian tersebut, lalu turunlah Miharu dan melepaskan ikatan Goreng. Goreng yang terbangun pun langsung membunuh Trimegasi dengan menusuknya hingga dia sendiri pun pingsan setelah melakukan tersebut. Dan setelah terbangun, betapa dikejutkannya dia ketika melihat Miharu melahap daging Trimegasi mentah-mentah. Miharu yang menyadari kalau Goreng telah menyadarkan diri, ia pun menghampiri dan memberikan sedikit potongan daging Trimegasi kepadanya untuk dimakan. Namun tetap saja Goreng menolak dan untuk memakannya. Cerita pun berganti pada sebuah dapur penjara di mana seseorang bapak tengah memarahi kokinya karena memasakan tersebut terdapat sebuah rambut pada makanan yang akan disajikan kepada penghuni penjara, yang berarti kualitas di sana sangatlah dijaga. Namun sangat bertolak belakang dengan realita yang terjadi di dalam penjara. Adegan pun berganti kembali yang dengan memperlihatkan beberapa belatung yang sedang memakan jasad Trimegasi. Dan di sana Goreng pun sudah tidak tahan dengan rasa laparnya, kemudian memaksakan diri untuk memakan tubuh Trimegasi yang sangat sudah busuk itu. Sejak saat itu, Goreng selalu merasa dibayang-bayangi oleh hantu Trimegasi yang tengah berbicara kepadanya. Lalu bayangan Goreng tertuju pada seorang wanita dan itu adalah kemungkinan istrinya. Lalu ternyata itu hanyalah mimpi dan di saat ia terbangun dan wajahnya telah dijelati oleh anak anjing mirip seorang wanita yang ternyata Goreng pun sudah ditempatkan dengan rekan baru dan dia adalah mantan dari karyawan pengelola penjara tersebut sekaligus wanita yang bernama Imukiri yang pernah mewawancarainya sebelum ia masuk ke dalam sana. Dan di saat itu mereka diletakkan pada lantai 33 yang mana itu adalah sebuah keberuntungan bagi mereka. Wanita tersebut pun menyampaikan idenya kepada Goreng untuk membagi masing-masing 2 porsi agar makanan tersebut nyampai kepada penghuni dasar lantai. Tetapi sarannya tersebut tidak direspon baik oleh Goreng karena dia tahu kalau upaya yang dilakukan Okimuri itu tidaklah bisa untuk menertibkan penghuni para penjara tersebut. Akhirnya Goreng pun memiliki ide sendiri untuk menertibkan sistem penjara dengan mengancam akan membuang air besar di atas makanan tersebut jika penghuni di bawahnya masih bersikap rakus dan tidak menyisakan makanan untuk lantai di bawahnya. Dan benar saja, ide Goreng cukup membuat buahkan hasil. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena penghuni lantai setelahnya tetap saja dengan sikap rakus mereka. Beberapa waktu setelah itu, Miharu muncul kembali dan dengan kondisi yang terluka. Melihat itu Goreng dan Okimuri pun segera membantunya. Tetapi tanpa disangka anak anjing kesayangan Okimuri malah dibunuh dan dimakan oleh Miharu. Hal tersebut pun membuat Okimuri bersedih atas kematian anjingnya. Adegan pun berganti dengan memperlihatkan keadaan dapur yang tengah memasak bekicot, yang mana itu adalah salah satu makanan favorit yang dipilih oleh Goreng sebelum masuk ke dalam penjara tersebut. Dan saat itu pertama kalinya Goreng bisa merasakan makanan favoritnya. Singkat cerita, kamar mereka pun diacak kembali dan sekarang Goreng dan Okimuri diletakkan di kamar dengan lantai 202. Mengetahui hal tersebut, Okimuri pun mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Goreng pun berhalusinasi bertemu dengan Trimegasi yang memaksanya untuk agar memakan tubuh Imaguri. Namun hal tersebut tidak bisa Goreng lakukan karena dia lebih memilih untuk memakan carikan kertas pada buku yang dipegangnya. Namun sejatinya kertas tidaklah bisa menghilangkan rasa laparnya yang pada akhirnya dia pun terpaksa untuk memakan tubuh Imaguri. Singkat cerita, di hari selanjutnya saat Goreng terbangun di sana dia sudah bersama rekan barunya, seorang pria yang bernama Baharat yang saat itu mereka sedang berada di lantai 6. Baharat ini adalah seorang pria berkulit hitam dan memiliki rasa optimisme tinggi agar bisa meloloskan diri dari penjara tersebut. Sehingga barang yang dibawanya masuk ke dalam penjara tersebut adalah tali tambang yang bermaksudnya agar bisa selalu manjat ke lantai paling dasar atau paling atas. Jadi sebelumnya sistem penjara ini memberikan pilihan kepada salah satu barang yang boleh dibawa pada setiap yang akan menghuni atau masuk ke dalam. Seperti Goreng yang membawa buku, Trimegasi membawa pisau, Imaguri membawa anjing dan begitu juga dengan penghuni lainnya. Baharat pun berusaha untuk menteriaki penghuni di atasnya agar membantunya untuk naik ke atas. Awalnya penghuni di atas membantunya, namun tak seberapa lama orang tersebut malah berak di muka Baharat sehingga membuatnya terjatuh ke lantai 6 dan membuat Baharat begitu marah dan sembari membersihkan mukanya. Setelah itu Goreng pun menyampaikan idenya kepada Baharat untuk mengubah sistem yang ada di penjara.
dengan turun langsung dan menjaga setiap makanan dan menertibkan penghuni lainnya. Akhirnya Baharat pun setuju dengan idenya Goreng, yang kemudian mereka pun langsung mempersiapkan senjata dari besi yang diambil dari ranjang dan direncanakan pun dijalankan. Beberapa lantai pertama rencana mereka masih berjalan dengan semestinya. Kerakusan dan ketamaan pun dari penghuni lantai mulai ditertibkan, hingga pada sebuah ruangan mereka bertemu dengan temannya Baharat yang mengatakan kalau mereka harus membawa makanan tersebut dan meninggalkan sebuah makanan terbaik yang nantinya akan merupakan sebuah pesan yang bakal sampai kepada pengelola penjara. Dan makanan yang dipilih tersebut adalah sebuah kue yang bernama panakota, yang saat itu akan dijadikan simbol dari bentuk demonstrasi damai mereka. By the way, panakota ini adalah sebuah makanan paling spesial di antara makanan lainnya dan sekaligus makanan yang pernah diperlihatkan saat kepala koki memarahi koki lainnya ketika terdapat sebuah rambut di atasnya. Singkat cerita, lantai demi lantai mereka lalui sehingga pada sebuah kamar terlihat seorang pria sedang membinasakan Miharu. Melihat itu, Goreng pun langsung meloncat dan menghajar pria tersebut. Namun sialnya, Goreng malah dihajar habis-habisan sementara Baharat perutnya terluka akibat perkelahian dengan teman orang tersebut. Singkat cerita, mereka pun memenangkan pertempuran dan melanjutkan perjalanan itu. Hingga pada tingkatan 333, tiba-tiba lift berhenti dan di sana berarti masih ada orang yang hidup dan tinggal di kamar tersebut. Benar saja, setelah dilihat dan ternyata di bawah ranjang terdapat seorang anak kecil dan itu adalah anak yang dimaksudkan dari Miharu. Sementara di sisi lain, tidak ada satupun makanan yang tersisa terkecuali panakota yang dimaksudkan adalah makanan yang akan dijadikan pesan tadi. Tak seberapa lama Goreng pun tak sadarkan diri dan bermimpi bertemu Baharat yang mengatakan kalau anak tersebutlah yang akan dijadikan simbol dan pesan mereka. Saat itu juga Goreng pun sadarkan diri dan di sampingnya sudah ada Baharat yang saat itu telah tewas akibat kehabisan darah. Hingga pada akhirnya Goreng dan anak tersebut pun naik kembali ke atas lift makanan yang saat itu masih bergerak menuju lantai dasar. Di sana Goreng berhalusinasi dan bertemu dengan kakek terima kasih, lalu mengatakan kalau dia bukanlah pesannya karena pesan tidak mungkin mengantarkan pesan. Dan akhirnya Goreng pun turun dari lantai tersebut lalu membiarkan si anak kecil dibawa oleh lift ke lantai atas. Film pun berakhir.